Pernah nggak sih lu merasa frustasi ngelihat orang-orang di sekitar lu gampang termakan hoax, gampang emosi, gampang marah-marah, atau komentar netizen yang seolah tidak masuk filter otak sama sekali? Jawaban paling gampang adalah menghakimi. Kita bilang dasar STM rendah, warga plus 62 malas baca, atau mental inlander. Tapi sekarang gue mau ngajak lu semua berhenti marah sejenak dan mulai bedah masalah ini dengan pisau bedah sains. Bagaimana kalau gue bilang bahwa kemalasan berpikir ini bukan sepenuhnya pilihan sadar? Bagaimana kalau ternyata warga Indonesia sedang mencoba menjalankan software modern yang rumit, menggunakan hardware otak yang rusak? Ini bukan penghinaan, ini diagnosis medis. Kita akan bicara terkait stunting kognitif, sebuah tragedi biologis yang terjadi senyap yang membuat bangsa kita sulit maju. Bukan karena kita malas, tapi karena sel otak kita tidak terkoneksi dengan baik. Siapkan diri kalian, video ini akan sedikit menyakitkan, tapi ini adalah kebenaran yang harus kita telan. Mari kita masuk ke pelajaran biologi yang tidak diajarkan di sekolah. Otak manusia itu adalah energi yang paling boros di alam semesta. Beratnya cuma 2% dari tubuh, tapi menyerap 20% energi kita. Di dalam otak itu ada namanya sel saraf neuron. Kecerdasan itu bukan tergantung seberapa banyak neuronnya, tapi seberapa banyak koneksinya dan seberapa cepat sinyalnya. Bayangkan kabel listrik. Agar listriknya bisa berjalan lancar, kabel harus dibalut isolator. Di otak, isolator itu namanya mielin, zat lemak berwarna putih. Proses pembungkusan ini disebut mielinasi. Ini kuncinya. Otak dengan mielin tebal, sinyal lari 100 meter per detik seperti Ferrari. Otak tanpa mielin cukup, sampai dengan sinyal lari 1-2 meter per detik seperti orang jalan kaki. Masalahnya, pembentukan mielin terjadi di 1000 hari awal kehidupan, yaitu dari janin hingga umur 2 tahun. Bahan bakunya spesifik seperti asam lemak, DHA, dan protein hewani. Jika masa emas ini anak hanya dikasih makanan seadanya, cuma nasi dan kuah, kerupuk, lalu kental manis, maka pabrik mielinnya tutup. Akibatnya, kabel-kabel di otak telanjang. Apa dampaknya pada saat dewasa? Low processing speed atau lemot memproses informasi baru. Yang kedua, poor executive function. Tidak bisa merencanakan masa depan, impulsif, sumbu pendek. Bagian otak depan atau prefrontal cortex yang tugasnya ngerem emosi, gagal terhubung sempurna dengan bagian emosi atau amigdala. Jadi orang yang lo lihat di tempat umum ngamuk-ngamuk, marah-marah, secara harfiah, rem di otak mereka blong karena kabelnya tidak terpasang semenjak balita. Sekarang kita lihat skalanya, apakah ini terjadi hanya pada 1-2 orang? Jawabannya tidak. Data survei status gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting kita bertahun-tahun ada di angka 30-an%. Baru di 2023 kita turun ke 21,5%. Itu pun masih di atas standar WHO, yaitu 20%. Artinya, 1 dari 5 anak di Indonesia tumbuh dengan kondisi fisik dan otak yang tidak maksimal. Kalau ada 5 teman kalian, 1 diantaranya mungkin korban dari tragedi nutrisi ini. Bukti paling brutal ada di skor PISA, atau Program for International Student Assessment. Tes ini mengukur kemampuan anak 15 tahun. Fokus kemampuan membaca atau literasi, bukan sekedar mengeja, tapi memahami logika teks. Skor rata-rata negara maju atau OECD itu di 476. Lalu skor Indonesia di tahun 2022 sekitar 359. Anjlok parah. Analis pendidikan sering menyebut ini sebagai buta huruf fungsional. Mereka bisa baca, ini Budi. Tapi kalau disuruh baca artikel 3 paragraf, lalu ditanya, apa kesimpulannya? Jawaban mereka pasti gagal. Kenapa gagal? Karena memproses logika itu butuh RAM atau otak yang besar. Kalau hardware-nya terbatas, otak akan overhead dan memilih jalan pintas. Seperti percaya judul saja. Itulah kenapa banyak orang percaya hoax di sini. Bukan karena malas verifikasi, tapi karena otak tidak sanggup melakukan verifikasi kompleks. Tapi tunggu, ini bukan hanya soal gizi. Ada hal lain yang sedang mengkebiri IQ generasi bangsa kita. Namanya timbal atau lead. Timbal adalah racun saraf atau neurotoxin yang paling jahat. Sekali masuk tubuh, dia menetap di tulang dan otak, meniru kalsium dan mematikan sel saraf. Laporan UNICEF berjudul The Toxic Threat menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara dengan paparan timbal tertinggi. Dari mana? BBM bertimbal. Kita baru bebas timbal tahun 2006. Residu puluhan tahun ini
masih ada di tanah pinggir jalan atau di tempat anak-anak bermain. Yang kedua itu cat dinding murah. Banyak cat dinding di rumah tua dan mainan anak murah itu mengandung timbal yang tinggi. Yang ketiga itu daur ulang aki bekas, itu banyak dilakukan di daerah perkampungan. Lalu apa efeknya? Riset global menunjukkan kenaikan timbal dalam darah, IQ anak turun permanen beberapa poin. Timbal ini juga merusak bagian otak yang mengontrol agresi. Ada teori kriminolog terkenal, The Liat Crime Hypothesis. Penurunan angka kriminalitas di Amerika tahun 90-an berkorelasi kuat dengan penghapusan bensin bertimbal di tahun 70-an. Di Indonesia, kita masih menghirup udara yang berpolusi, yang mungkin timbalnya sudah sedikit berkurang. Kini diganti PM 2.5, yang juga merusak blood, brain, dan barrier. So, kita itu sedang membuat otak kita keracunan pelan-pelan. Faktor ketiga yang paling menggenaskan, hubungan antara kemiskinan dan kapasitas otak. Ada buku bagus dari Sendil Mulainathan, judulnya Scarcity. Petani yang sama dites IQ-nya sebelum panen, yaitu saat miskin atau banyak utang. Lu tahu hasilnya? Saat mereka miskin, skor IQ fungsional mereka anjlok setara 13 poin. Kenapa? Karena bandwidth otak terbatas. Bayangin lu setiap bangun pagi harus berpikir terkait hari ini makan apa, bayar hutang bagaimana, cicilan rumah bagaimana, listrik, dan sebagainya. Itu memakan sekitar 60 hingga 70% prosesor otak lu. Dan sisa kapasitas otaknya itu sangat sulit digunakan untuk berpikir kritis dan jangka panjang, seperti investasi, belajar skill baru, atau menganalisa terkait bisnis baru. Inilah tunnel vision. Orang yang lagi hidup dalam survival mode hanya akan berpikir bagaimana bertahan pada hari ini. Yaitu seperti makan apa sekarang, utang dibayar pakai apa, dan sebagainya. Dan mereka cenderung mengambil keputusan yang buruk seperti pinjol, melakukan judi online. Bukan karena bodoh, tapi karena otak sedang lelah secara kronis. Jadi mengharapkan masyarakat prasejahtera untuk berpikir rasional dan visioner tanpa memperbaiki ekonomi mereka adalah hal yang mustahil secara neurologis. Kita sering dengar bonus demografi. Katanya 2030 hingga 2045 kita akan jaya karena banyak memiliki anak muda. Tapi data tadi mengubah bonus menjadi bencana demografi. Dunia sedang bergerak ke industri 4.0 dan 5.0. Artificial Intelligence, Biotech, Advanced Engineering. Industri ini butuh otak dengan high order thinking skill. Jika mayoritas tenaga kerja kita mengalami stunting kognitif, siapa yang mau investasi pabrik canggih di sini? Jawabannya, nggak ada. Kita akan selamanya terjebak menjadi pasar konsumen dan buruh kasar murah. Inilah middle income trap. Kita tidak bisa kaya karena produktivitas manusianya mentok. Bukan karena orangnya malas kerja, wong kita itu orangnya kerja keras. Tapi alat kerja mereka, yaitu otak, tidak di-upgrade. Gue tahu pembahasan ini berat, rasanya suram. Tapi sains juga memberikan kabar baik, yaitu neuroplastisitas. Otak tidak sekeras batu, dia plastik. Meski masa emas atau balita sudah lewat, perbaikan kita masih bisa dilakukan walau butuh usaha lebih keras. Solusinya, yang pertama, intervensi gizi radikal di level negara. Makan siang gratis bukan sekedar janji politik. Itu harus jadi darurat nasional. Tapi ya, isinya jangan hanya sekedar karbo. Harus protein hewani, telur, ikan, ayam, dan yang pastinya subsidi ibu hamil harus diprioritaskan. Anggaplah ini investasi infrastruktur, tapi infrastruktur otak. Yang kedua yaitu perang melawan polusi atau level lingkungan. Udara bersih dan air bebas timbal itu adalah hak asasi kognitif. Mengurangi polusi udara itu artinya meningkatkan IQ masa depan generasi kita. Yang ketiga, level individu, yaitu kita. Ini buat lu yang merasa diri lu lemot dan susah fokus. Cek zat besi, jutaan orang sembuh dari kemalasan setelah minum suplemen penambah darah. Kurangi gula, karena gula bikin otak inflamasi radang. Lalu deep reading, yaitu membaca buku fisik, melatih fokus otak yang terpecah-pecah akibat sosmed. Terakhir, ubah mindset kita. Kalau lu lihat orang yang nggak nyambung, norak, gampang emosi, jangan dihina. Karena mereka adalah korban dari sistem pangan dan lingkungan yang gagal menjaga hardware mereka. Tugas kita yang punya privilege otak sehat dan akses internet bukan membuli mereka, tapi mendorong kebijakan publik yang memastikan adik-adik mereka, anak-anak mereka tidak mengalami nasib yang sama. Kita bukan bangsa yang pemalas, kita hanya bangsa yang sedang cedera. Dan cedera
bisa disembuhkan. Saya Budi Setiawan, terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jaga otak kalian.